Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat pagi hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan, amin. Yakin percaya bersama bahwa ketika kita hadirkan Tuhan dalam hati dan pikiran kita, hidup kita, masalah persoalan yang kita alami akan mendapatkan kekuatan baru, jalan keluar di setiap apa yang kita alami, amin. Oleh sebab itu, sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu yang Kau telah berikan dalam kehidupan kami pada saat pagi hari ini. Dengan kekuatan Tuhan, dengan anugerah Tuhan, kami ada di tempat ini, bahkan di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kami percaya bahwa segala sesuatu tidak ada yang secara kebetulan ya Tuhan. Kami rindu akan kuasa Tuhan, kami rindu akan mujizat Tuhan, kami rindu akan kekuatan Tuhan, kami rindu akan Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada saat pagi hari ini kami akan beribadah kepadamu ya Tuhan. Oleh sebab itu kuasai hati dan pikiran kami, kuduskan, ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran ya Bapa yang kami lakukan melawan kehendak Tuhan. Layakkan kami pada pagi hari ini untuk menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan dan kami siap untuk memuji memuliakan kebesaran nama Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Allah kita luar biasa, amin. Allah kita sang pencipta langit dan bumi. Dan kita mau memuji nama Tuhan pada saat pagi hari ini. Haleluya. Kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Saat pagi hari ini kita mau memuji nama Tuhan, amin. Karena Allah kita Allah yang luar biasa. Allah sang pencipta langit dan bumi, sang pelukis cakrawala. Yes. Oh, amin. Kita bertepuk tangan bersama-sama dan kita katakan, pelukis cakrawala,
kita luar biasa, amin. Di saat kita hadirkan Tuhan di dalam hati kita, pikiran kita, di saat kita datang kepada Tuhan, hadirat Allah akan turun menaungi saya dan saudara. Oleh sebab itu pada saat pagi hari ini kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk diisi dengan kebenaran firman Allah. Kita tahu bersama Bapak Ibu, hanya firman Allah yang mampu dan sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin bagi saya dan saudara, tetapi mungkin bagi Tuhan. Lagu ini saudara, saya ciptakan karena saya melihat masalah persoalan yang terjadi saat-saat ini membutuhkan Tuhan, membutuhkan kuasa Tuhan, membutuhkan hadirat Tuhan. Oleh sebab itu kita mau nyatakan iman kita lewat pujian ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau katakan Dialah Tuhan yang tak tinggalkan kita. Puji Tuhan. Engkaulah Tuhan yang tak tinggalkanku. Engkaulah Tuhan yang selalu menyertaiku. Ku ada semua karena anugerah-Mu. Kau selalu ada untuk selamanya. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, Tuhan apa yang setia. Amin. Kau ada di saat aku kesulitan. Amin. Kuasa mujizat selalu nyata padaku. Tuhan, aku merindukan-Mu. Sekali lagi, Tuhan, Kau Bapa yang setia. Amin. Haleluya. Kau ada di saat aku kesulitan. Kuasa mujizat selalu nyata padaku. Tuhan, aku merindukan-Mu. Mari sama-sama kita katakan, Kaulah Tuhan yang tak tinggalkanku. Engkaulah Tuhan yang selalu menyertaiku. Ku ada semua karena anugerah-Mu. Kau selalu ada untuk selamanya. Engkau, haleluya, Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Tuhan, Kau Bapa yang setia. Amin. Kau ada di saat aku kesulitan. Oh, kuasa mujizat selalu nyata padaku. Amin. Tuhan, aku merindukan. Mari sama-sama kita katakan, Engkaulah Tuhan yang tak tinggalkan.
Engkau yang tak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kami ada itu semua karena anugerah Tuhan. Kami ada itu semua karena kasih Tuhan, kasih Bapa kepada anak-anaknya. Oleh sebab itu, pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Allah. Biarlah kuasa urapan-Mu, hikmat-Mu, bahkan pengertian dalam firman Allah membuat kami mengerti dan kami dapat lakukan firman itu dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Allah pada saat pagi hari ini. Biarlah kuat kuasa-Mu selalu menyertai bahkan kami dapatkan kekuatan baru dan jalan keluar di setiap masalah persoalan ya Tuhan yang kami alami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau mempersiapkan hati kita, seluruh kehidupan kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, saya berharap keadaan kita semua yang ada, dimanapun kita berada, kita dalam keadaan yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita mau persiapkan seluruh kehidupan kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Kalau saya memperhatikan seorang anak kecil, ya, sekali waktu saya melihat seorang anak kecil ini diberi makan snack gitu. Ya, di dalam satu lingkungan, dalam keluarga, dia enak makan. Di situ ada kakaknya, ada orang tuanya. Kakaknya ini mulai menggoda, minta bagi gitu. Reaksi anak kecil ini, oh no, enggak boleh. Bahkan dipercepat supaya cepat habis. Tapi waktu dipanggil oleh kakaknya, ayo sini datang. Ditunjukkan sesuatu di dalam tas yang ada, dilihat gitu. Begitu dilihat, anak kecil ini mulai, udah ini dikasih. Yang tadinya enggak boleh sekarang dikasih. Karena ada sesuatu yang lebih menarik, ya, yang berharga bagi dia, yang ada di dalam tas itu yang akan diberikan. Nah, di sini kita melihat anak kecil ini belum genap 3 tahun, ya, dia mempunyai sifat yang mementingkan dirinya sendiri, ya, dia egois, ya, makanan yang sedikit itu, yang kecil itu diminta dibagi tidak boleh, ya, setelah diberi yang lebih menarik bagi dia, baru dikasihkan dia mau yang lebih bagus. Nah, ada satu sifat egois. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang egois. Ya, egois yaitu orang yang selalu mementingkan dirinya sendiri. Nah, tetapi egois itu diperlukan. Banyak yang menilai egois itu sesuatu yang negatif. Ya, banyak yang menilai itu. Tetapi kita mau belajar bagaimana egois itu ternyata tidak selamanya negatif. Diperlukan. Dan itu anak kecil tadi yang saya katakan, belajar dari mana itu egois? Enggak ada yang ngajari. Muncul dengan sendirinya. Satu sifat karakter yang sudah natural, alamiahnya, ya, itu melekat pada diri manusia, egois, ya. Nah, anak kecil tadi tidak ada yang ngajari. Nah, bagaimana seseorang, ya, egois itu diperlukan dan tidak negatif, ya. Egois itu yang positif, yang baik, yang benar, yang seperti apa? Mari kita mau membuka Alkitab kita. Kita buka dalam Filipi pasal yang kedua ayat 12
sampai yang ke-14. Filipi pasal yang kedua ayat 12 sampai yang ke-14. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, ayat 12 tadi mengatakan kerjakanlah keselamatanmu. Menunjuk kepada masing-masing pribadi. Memang itu nasihat diucapkan kepada banyak orang, tetapi keselamatanmu itu kepada masing-masing pribadi. Yang selanjutnya, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu secara pribadi baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut, berbantah-bantahan. Nah, seringkali kalau sudah egoisnya muncul, itu adanya berbantah-bantah, padu satu sama lain, ya tukaran. Nah, menimbulkan pertengkaran. Ini egois yang tidak benar ya. Tetapi kita mau belajar, egois merupakan suatu karakter yang membawa kita kepada keselamatan. Nah, tidak selamanya negatif, egois. Kita lihat lagi dalam 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius pasal yang keempat ayat 7 sampai yang ke-8. 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Nah, di sini ada satu sosok pribadi, Paulus. Ya, Paulus yang mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku, ya, egonya sendiri, pribadinya, ya, telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Sudah sampai ke akhir. Akhir perjalanannya, akhir garis akhir, finish. Dan aku telah memelihara iman. Semuanya aku. Menunjuk kepada satu pribadinya sendiri. Ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, akibat dari Paulus ini, ya, bertahan, akunya, ya, telah mengakhiri pertandingan, bertahan sampai akhir, ya, mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Akibatnya dikatakan telah tersedia bagiku, bagi Paulus, mahkota kebenaran, keselamatan itu yang dikaruniakan, yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Nah, ternyata Tuhan mengaruniakan mahkota kebenaran kepada Paulus yang dikatakan, aku telah mengakhiri, aku telah berjuang, telah mencapai garis akhir, ya, telah memelihara iman. Rasul Paulus merupakan satu contoh bagaimana dia mempertahankan imannya, bagaimana dia berjuang sehingga sampai pada garis akhir. Nah, ada sesuatu yang lebih indah yang didapat dari perjuangan itu. Dari dia, seperti yang tadi saya katakan, ya,
kalau tadi saya kasih contoh seorang anak kecil, tetapi kalau kita melihat Paulus, ya, Paulus ini sosok pribadi yang mempunyai latar belakang yang sangat luar biasa, cemerlang, karirnya bagus, punya kedudukan yang bagus, ya, punya kekuasaan, pinter, ya, pintar dididik dengan baik, punya pendidikan yang bagus, ya, dihormati, ya, disanjung. Nah, tetapi apa yang dikatakan oleh Paulus? Yang dikatakan oleh Paulus, semuanya itu kuanggap rugi, sampah, tidak berguna, karena ada Kristus. Paulus memperoleh yang jauh lebih, yang lebih dari itu. Dan karena Paulus sudah menerima Kristus, dia mati-matian mempertahankan itu. Mati-matian mempertahankan itu. Berjuang sampai garis akhir. Nah, egois untuk dirinya sendiri, dia berjuang sampai ke garis akhir, sampai akhirnya dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Nah, Paulus berjuang, ya, untuk keselamatannya sendiri, untuk keselamatannya, untuk memperoleh mahkotanya, mahkota kebenaran itu. Nah, sekarang kita mau melihat, ya, karena di sana dikatakan oleh Paulus, bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bukan hanya kepada Paulus, tetapi bagi semua orang, bagi saudara dan saya. Nah, kita akan masuk, kita akan melihat bagaimana, ya, egois itu yang membawa kita kepada keselamatan. Ya, dasar dari egois yang membawa kepada keselamatan. Nah, yang pertama, setia kepada perintah Tuhan. Setia kepada perintah Tuhan, kita akan lihat dalam Ulangan pasal yang ke-6. Ulangan pasal yang ke-6 ayat 24. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Ayat 25. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Nah, melakukan perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan, apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita pelajari, dilakukan. Rasul Paulus setelah menerima Kristus, ya, dia tidak lagi melakukan menurut kepintarannya, bahkan semuanya itu sampah, kerugian, ya, harta kekayaannya, kehormatannya, kekuasaannya ditinggalkan. Hanya melakukan perintah Tuhan. Melakukan perintah Tuhan dalam Yosua, kita lihat lagi Yosua pasal yang ke-22. Yosua pasal yang ke-22 ayat yang ke-5. Yosua 22 ayat yang ke-5. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya,
tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Di awal ayat ini bagian A, Yosua 22 ayat 5, hanya lakukanlah dengan sangat setia. Ada penekanan di sana, sangat setia, tidak hanya sekedar melakukan kalau ada waktu, kalau ada kesempatan, kalau cuacanya terang, kalau harinya baik, sedang bersuka cita. Tidak. Tetapi harus dilakukan, hanya lakukanlah dengan sangat setia. Aku, Paulus, telah mengakhiri pertandingan yang baik. Yang baik, bukan asal mengakhiri. Ya, mengakhirinya dengan baik, telah mencapai garis akhir. Bukan seperti anak sekolah, pokoknya naik kelas, katut naik kelas. Enggak. Tetapi naik kelas dengan prestasi yang ranking 1. Dengan sekolah mendapat beasiswa karena ranking, karena prestasinya bagus. Nah, dengan sangat setia ditekankan kepada masing-masing kita, pribadi-pribadi kita. Supaya inilah yang menjadi dasar dari egois sifat kita yang mementingkan diri sendiri ini diarahkan kepada hal-hal yang benar. Seperti Rasul Paulus, ya, kepada keselamatan, kepada mahkota kebenaran itu. Nah, bagian yang selanjutnya, bagian yang kedua, egois yang membawa kepada keselamatan, yaitu memiliki firman dan Roh Kudus. Kita lihat dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-14. 2 Timotius 1 ayat 14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Ada yang harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Ada satu ayat lagi yang coba saya cari dulu ya, dalam Korintus 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ayat 2, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Ya, nah di dalam 2 Timotius tadi ya ada harta yang indah. Harta yang indah yang dipercayakan, Nah, sebagai hamba Kristus yang dipercayakan, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Rahasia Allah. Sesuatu yang sangat indah. Yang ada di dalam firman. Firman itu yang dipercayakan, yang diberikan, yang diberitakan, yang ditaruh dalam kehidupan kita, yang akan membawa kita kepada hidup yang kekal, kepada keselamatan, yang akhirnya dapat dipercayai. Sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan yang memiliki egois, itu dapat mempertahankan, mempertanggungjawabkan karena dipelihara dengan baik, mati-matian itu, ternyata dapat dipercayai, ya, memiliki firman dan Roh Kudus. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ini jelas sekali ya,
menyimpan janjimu, menyimpan perintah Tuhan, menyimpan firman Tuhan supaya aku jangan berdosa. Apa itu berdosa? Menyimpang. Sudah keluar dari jalurnya. Tidak menuju kepada keselamatan. Itu orang egois, ya. Dia mempertahankan kepentingannya sendiri dengan sangat kuat. Nah, egois yang membawa kepada keselamatan itu dipegang erat, tidak dilepas. Ya, supaya aku jangan berdosa, jangan menyimpang jauh dari Allah. Sehingga tidak sampai kepada keselamatan. Efesus pasal yang pertama, Efesus 1 ayat yang ke-14. Efesus 1 ayat yang ke-14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Roh Kudus, jaminan kita. Jaminan bagian kita, ya, jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, semuanya. Nah, orang yang egois itu kan tidak mau berkurang sedikit, ya, dibagi sedikit tidak mau, ya, maunya semuanya, ya, begitu diminta sedikit malah cepat-cepat habiskan, ya. Nah, Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu apa? Penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ada penebusan. Ya. Nah, tiap bulan minggu pertama, ya seperti ini, minggu pertama kita mengadakan perjamuan kudus. Untuk memperingati Tuhan Yesus sudah mati di salib. Darah Tuhan tercurah, tubuh Yesus penuh dengan luka. Untuk apa? Menebus. Untuk apa? Menyelamatkan kita. Untuk menebus kita dari dosa. Dari jalan yang salah itu dikembalikan kepada jalan yang benar. Dan kalau kita egois, kita sudah memperoleh yang jauh yang lebih bagus, yang lebih baik, yang sempurna, yaitu keselamatan. Ya, jangan dikurang-kurangi. Jangan kompromi dengan dosa lagi. Orang egois itu tidak mau berbagi, tidak mau. Keselamatan yang penebusan yang sudah diberikan, yang sudah diterima itu dipegang erat. Tidak lagi kompromi dengan dosa. Kita lihat lagi selanjutnya, Roma pasal yang ke-8 ayat 14. Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Membiarkan dirinya dipimpin, ya, dipimpin oleh Roh Allah. Oleh Roh Allah. Karena dia tahu arah tujuannya, jalannya kemana. Ada keselamatan di sana. Tidak mau mendengarkan yang lain. Mendengarkan pimpinan Allah, menurut akan tuntunan Allah. Karena tahu jalannya jalan yang benar. Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ada kehidupan, ada penebusan, ada keselamatan. Hidup itu adalah hidup yang kekal. Nah, dasar dari egois kita, ya, kita mau dipimpin oleh Roh Allah. Dipimpin kepada keselamatan. 2 Petrus, kita baca lagi 2 Petrus pasal yang pertama ayat 5 sampai yang ke-8. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai yang ke-8. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan
pengetahuan ayat 6, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan ayat 7, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ayat yang ke-8 kita perhatikan, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Kita akan dibuat berhasil, giat dan berhasil. Nah, egois itu akan membuat kita semakin bertambah terus, bertumbuh terus, sampai kita berhasil, dibuat menjadi giat. Giat itu rajin melakukan dengan semangat, tidak dengan lemas, cepat putus asa, tidak. Giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ada yang dicapai, ada tujuan yang hendak diraih. Makin bertumbuh. Ego yang dituntun kepada keselamatan. Kita melihat, membuka Alkitab kita Roma pasal yang ke-10 ayat 9. Roma pasal yang ke-10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, orang egois, ternyata tidak selalu negatif. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan. Hati di dalam kita. Secara pribadi kita. Percaya dan dibenarkan. Dari hati yang percaya, mulut mengaku, mengucapkan, berkata-kata, bercerita, dan diselamatkan. Bukan mulut dipakai untuk berbicara hal-hal yang negatif, yang jelek, tetapi mulut dipakai untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk membangkitkan orang lain, untuk membangkitkan mereka yang sudah jatuh. Dan dengan hati orang percaya apa ini? Percaya kemana ini? Bisa dibenarkan dan mulut mengaku dan diselamatkan. Mengaku yang bagaimana? Bahwa Yesus sudah mati di salib. Yesus sudah darahnya tercurah, tubuh yang penuh dengan luka. Dan Yesus sudah dibangkitkan. Yesus sudah menebus dosa kita. Sehingga kita mengadakan perjamuan kudus untuk memperingati kematian Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Kita perlu egois mempertahankan keselamatan itu. Pertahankan kepada kita masing-masing. Pertahankan. Orang lain punya tanggung jawabnya masing-masing. Mereka mempertahankan keselamatannya masing-masing. Kita secara pribadi kehidupan kita, pertahankan keselamatan itu. Pertahankan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh seperti Rasul Paulus. Nanti kita akan melihat pada bagian yang selanjutnya bagaimana kita harus hidup, egois ini tetap ada dalam kehidupan kita, tetapi kita dalam sosial, bukan PSBB, ada pembatasan sosial, bagaimana kita harus hidup sosial dengan orang lain, dengan lingkungan kita,
dengan teman-teman kita. Dan kita perlu egois itu tetap ada di tengah-tengah mereka. Kita akan nanti pada bagian yang lain, pada waktu yang lain kita akan membahas lebih lanjut bagaimana kita harus hidup menerapkan prinsip egois yang benar itu dalam kehidupan kita, sehingga kita diselamatkan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Pada pagi hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mari kita mau mempersiapkan hati kita, kehidupan kita untuk kita menerima perjamuan kudus. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang di dalam surga, segala puji syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan, karena keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan, Yesus yang sudah mati di salib bagi kami, biarlah itu kami pertahankan dalam kehidupan kami. Kami percaya dalam hati kami percaya supaya kehidupan kami dibenarkan dan kami memberitakan Yesus yang sudah mati itu untuk menyelamatkan banyak orang, menyelamatkan kehidupan kami, dan kami pun diselamatkan ya Bapa. Pimpin kami ya Tuhan untuk dapat mempertahankan apa yang Tuhan sudah kerjakan, harta yang indah yang dipercayakan, supaya kehidupan kami menjadi anak-anak Tuhan, hamba Tuhan yang dapat dipercaya. Memberkati semua yang sudah mendengar berita firman-Mu ini, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki egois yang benar, yang membawa kepada keselamatan. Terima kasih ya Bapak. Kami sebentar akan menerima anggur dan roti perjamuan kudus. Biarlah kami boleh layak untuk menerima semuanya ini, bersekutu dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mau mempersiapkan kehidupan kita untuk menerima perjamuan kudus. Mari kita angkat roti perjamuan Tuhan ini dengan tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Bapa di dalam surga, Yesus sudah mati di salib bagi kami. Tubuh Yesus penuh dengan luka, di mana Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami memperingati kematian Tuhan dan kami mengangkat roti perjamuan Tuhan ini yang merupakan adalah tubuh Kristus, lambang tubuh Kristus yang sudah tersiksa bagi kami, biarlah memberikan kepada kami Tuhan kemampuan, kekuatan, persekutuan kami dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami akan terima roti perjamuan kudus dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Maka sekarang saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengangkat anggur perjamuan Tuhan dengan tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Bapa di dalam surga, darah Yesus, darah perjanjian, darah yang suci, darah yang kudus, darah yang tidak bercela, darah yang menebus dosa kami. Biarlah Tuhan, kami menjadi anak Tuhan yang dapat mempertahankan keselamatan penebusan itu dalam kehidupan kami ya Bapa.
Dan kalau sebentar kami minum bersama anggur perjamuan Tuhan ini, biarlah menjadi tanda penebusan bagi kami, keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan minum bersama anggur perjamuan Tuhan ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Allah Bapa kami yang di dalam surga, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-berkat kasih dan kemurahan-Mu yang menyertai kehidupan kami semua Tuhan. Hingga kami ada hingga pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami yang sudah boleh dikuatkan oleh firman-Mu ya Tuhan. Kami boleh mengerti akan rencana-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau mengerjakan keselamatan yang begitu berharga bagi kami ya Tuhan. Ajarkan kami untuk mempertahankan keselamatan itu tetap ada dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Memberkati kami semua yang sudah menerima, mendengar berita firman-Mu ini disampaikan. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, dimanapun berada. Tuhan memberkati semuanya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan ya Bapa. Berkati dan pimpin terusnya kehidupan kami di dalam kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Kuatkan kami ya Tuhan, Roh-Mu menyertai kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih. Maka sekarang saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tengadahkan kedua tangan kita. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat-berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kehidupan kita saat ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar.